Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan mencoba share tentang ketergantungan nikotin. Seperti yang sudah banyak diketahui, merokok merupakan penyebab dari berbagai macam penyakit seperti jantung, stroke, kemudian obesitas dan segala macam. Dan sebenarnya merokok ini merupakan sebab yang dapat dicegah atau preventable cause. Jadi dia ketika seseorang merokok kemudian dia mengubah gaya hidupnya menjadi tidak merokok lagi, dia sebenarnya sudah menghilangkan satu penyebab dari berbagai macam penyakit. Nah, di dalam rokok sendiri itu yang menyebabkan ketergantungan itu adalah nikotin. Jadi nikotin ini merupakan satu jenis alkaloid, senyawa di dalam tumbuhan yang dia secara farmakologis itu aktif. Dia terserap melalui kulit dan juga mukosa seperti di saluran pencernaan dan juga di saluran pernafasan. Dan nikotin sendiri dia sifatnya merupakan stimulan. Jadi seseorang yang secara reguler merokok dia akan merasakan kenikmatan. Dia akan merasakan hilangnya kecemasan. Dan di beberapa orang bahkan juga akan meningkatkan memori atau meningkatkan performa kerja. Dan kadang bahkan juga menimbulkan anoreksia atau rasa penuh di perut. Jadi meskipun tidak makan, dia akan tetap merasa kenyang ketika dia merokok. Bahkan beberapa orang juga saya pernah dengar ceritanya kalau puasa kemudian waktu sahur sudah mepet, untuk perokok-perokok tertentu daripada makan nasi, dia akan lebih memilih merokok. Nah, seperti itu. Kemudian sifat dari nikotin sendiri dia juga mempengaruhi dari detak jantung. Kemudian dia juga menutup atau memperkecil dari saluran darah kita. Kemudian dia juga akan bisa meningkatkan terjadinya penjendalan atau terjadinya penutupan dari saluran darah kita. Kemudian ketika seseorang memutuskan untuk berhenti merokok, mereka sering mengalami yang namanya withdrawal effects. Dia mengalami rasa-rasa atau sensasi-sensasi yang sangat tidak menyenangkan, mulai dari kecemasan, kemudian gampang marah, bahkan lapar, dan juga seperti nagih seperti itu. Gejala-gejala withdrawal effects ini terjadi di beberapa jam setelah terakhir merokok, dan dia akan semakin meningkat beberapa hari ke depan, dan kemudian biasanya withdrawal effects ini akan bertahan kurang lebih dari 1 bulan. Jadi setelah 1 bulan orang berhenti merokok, biasanya mereka sudah tidak akan merasakan withdrawal effects. Nah, seperti itu. Berhenti merokok itu memiliki banyak sekali manfaat kesehatan. Yang terutama adalah risiko dari penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskuler seperti jantung, stroke itu akan sangat menurun. Sehingga kemungkinan untuk kematian dini itu akan sangat menurun. Kemudian selain nikotin, rokok itu juga mengandung banyak senyawa kimia. Ketika dibakar, maka senyawa-senyawa kimia itu akan masuk ke dalam tubuh. Nah, beberapa senyawa kimia tersebut dia mempengaruhi enzim di liver. Jadi liver itu merupakan satu bagian dalam tubuh kita yang fungsinya untuk mengubah obat. Jadi obat yang awalnya aktif ketika kita minum, kemudian dia bekerja, kemudian masuk ke dalam liver, maka diubah menjadi bentuk yang tidak aktif. Nah, setelah menjadi bentuk tidak aktif, dia akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, untuk orang-orang yang merokok itu dia mengalami mengalami peningkatan dari enzim pemetabolisme obat. Nah, akhirnya apa? Obat yang harusnya dia masih bisa bekerja di dalam tubuh, karena enzim perusaknya banyak, dia tidak akan terlalu ngefek ke pasien yang merokok tersebut. Contoh-contoh obatnya adalah clozapine. Ini obat yang dipakai untuk gangguan kejiwaan, skizofrenia, orang yang mendengar suara-suara, orang yang
ketakutan, itu biasanya diberikan clozapine. Kemudian teofilin ini obat asma, ya, sehingga perlu untuk orang-orang tertentu ini ketika mereka sudah sering merokok, ya, mereka merupakan perokok berat, kemudian mereka stop merokok, obat-obat ini ketika diberikan harus diturunkan dosisnya, karena pada perokok obat-obat ini memerlukan dosis yang lebih besar. Nah, kemudian penggunaan obat pada pasien-pasien yang ingin berhenti merokok ini tujuannya adalah untuk menghilangkan withdrawal effects. Jadi efek-efek yang tidak menyenangkan ketika berhenti merokok itu disubstitusi atau dibantu dengan obat, sehingga proses berhenti merokoknya tidak akan menyengsarakan dalam tanda kutip, seperti itu. Kemudian sebelum memulai terapi berhenti merokok itu harus dilihat semua riwayat kesehatannya. Selain riwayat kesehatannya juga harus dilihat motivasi untuk berhenti merokok, ya. Jadi motivasi ini sangat menentukan seseorang mampu berhenti merokok atau tidak. Selain motivasi juga harus dilihat support sistemnya, harus dilihat lingkungan sekitarnya, harus dilihat keluarganya. Apakah keluarganya ingin bersama-sama dengan si perokok ini untuk berhenti merokok, untuk menjauh dari merokok, karena akan sangat mengganggu sekali ketika seseorang berhenti merokok tapi ada keluarga dekatnya yang tetap masih ingin lanjut merokok, karena dia akan sangat mungkin untuk gagal dalam berhenti merokok. Jadi sudah sangat diketahui atau sudah sangat terdata secara ilmiah bahwa orang yang berhenti merokok itu jarang sekali yang sekali itu langsung bisa berhenti. Tapi umumnya mereka akan melakukan usaha-usaha untuk berhenti merokok itu beberapa kali. Dan riwayat yang penting selain hal-hal di atas untuk memulai berhenti merokok, yaitu adalah yang pertama adalah berapa jumlah rokok yang dihisap setiap hari. Yang kedua adalah kapan seseorang itu merokok setelah dia bangun tidur. Jadi pagi itu berapa menit setelah dia bangun tidur langsung rokok, itu harus dicek. Kemudian berapa kali dia pernah berusaha untuk berhenti merokok. Kemudian yang keempat harus dicek juga tentang kepercayaan diri dan juga motivasi dia untuk berhenti merokok, apakah tinggi ataukah rendah. Kalau tinggi harus dilihat juga support sistemnya atau keluarga-keluarga dekatnya bagaimana. Nah, biasanya orang yang merokok itu kadar nikotin, kadar zat yang menyebabkan dia nyaman itu umumnya akan tinggi di siang hari karena dia bangun, ya. Tapi dia akan sangat menurun ketika tidur. Nah, karena sangat menurun ketika tidur, ketika bangun, orang-orang yang biasa merokok ini akan seperti nagih. Dia akan semakin ingin untuk segera merokok ketika bangun tidur karena kadar nikotin di dalam tubuhnya sangat menurun. Karena dia katakanlah berpuasa selama waktu tidur itu, berpuasa dari nikotin. Nah, untuk mengecek tingkat ketergantungan seseorang, yang pertama adalah dia dikatakan level tinggi ketergantungannya ketika dia langsung merokok dalam 5 menit setelah dia bangun. Dan biasanya dia menghabiskan sampai 30 rokok dalam sehari. Kemudian moderate itu ketika dia merokok dalam waktu 30 menit setelah dia bangun. Ya, setelah dia bangun 30 menit langsung merokok. Nah, itu dikatakan moderate. Dan biasanya dia menghabiskan 20 sampai 30 batang rokok per hari. Kemudian yang ketiga, kategori ketiga yaitu low moderate dependence. Jadi dia antara moderate dan rendah, ya. Dia biasanya sama dengan moderate yang nomor 2, dia 30 menit setelah bangun dia akan merokok, dia akan butuh merokok. Dan umumnya dia hanya menghabiskan 10 sampai 20 batang rokok per hari. Nah, yang paling bawah ini yang resiko rendah. Nilai ketergantungannya atau tingkat ketergantungannya itu sangat rendah, yaitu dia
baru akan merokok setelah 1 jam dari dia bangun pagi ya. Dan biasanya dia menghabiskan kurang dari 10 batang rokok per hari. Nah, untuk penggunaan obatnya, untuk orang-orang yang rendah, yang kurang dari 10 batang per hari pemakaiannya, obat-obatan ini obat-obatan yang dipakai yang bagus adalah NRT atau nicotine replacement therapy. Jadi dia nicotine replacement therapy itu merupakan suatu sediaan obat yang kandungannya hanya nikotin. Jadi kenapa rokok itu berbahaya? Itu kan sebabnya karena di dalam ketika kita membakar rokok dan menghisapnya, di dalam situ banyak zat kimia yang masuk. Ya, dan nikotin ini yang menyebabkan orang ketagihan. Tapi yang menyebabkan efek-efek jelek lainnya, kanker, kemudian jantung, stroke, itu merupakan zat-zat lain. Sehingga untuk mencegah withdrawal syndrome atau withdrawal effects, efek ketagihan, maka ketika orang berhenti merokok ada obat yang namanya nicotine replacement therapy. Nicotine replacement therapy ini merupakan tablet atau lozenges atau gum atau permen karet atau patch seperti koyo gitu yang mengandung nikotin. Tujuannya adalah ketika seseorang lepas dari rokok, dia nikotinnya tetap diberikan supaya dia nggak nyaman. Tapi karena dia bukan rokok yang dibakar, zat-zat yang berbahaya lainnya tidak ikut masuk ke dalam tubuh karena hanya mengandung nikotin seperti itu. Nah, untuk orang-orang yang menghabiskan rokok hanya 10 atau kurang dari 10 per hari, dia sebenarnya tidak terlalu ngefek ketika diberikan obat-obatan ini. Obat-obatan macam-macam ini, ada NRT ya, seperti yang ada lihat di slide ini, ada NRT, ada bupropion, ada varenicline. Untuk orang yang merokoknya hanya kurang dari 10 batang per hari, obat-obat ini tidak terlalu berefek. Nah, untuk orang-orang yang low nicotine dependence atau orang-orang yang tingkat ketergantungannya rendah, merokok pertama kali tiap hari setelah bangun itu dalam waktu lebih dari 1 jam setelah jam bangun, maka mereka idealnya menggunakan non-drug treatment atau terapi tanpa obat. Ya, terapi tanpa obat itu apa aja? Jadi yang utama untuk terapi tanpa obat yaitu konseling dan juga behavioral techniques. Jadi dia seperti teknik behavior, teknik kebiasaan. Jadi kalau dia butuh merokok biasanya diganti sama permen, atau dia dapat ketika butuh merokok dia olahraga seperti itu. Dan untuk terapi-terapi non obat ini biasanya juga diperlukan support services, jadi layanan pendukung. Di Indonesia sepertinya jarang ini ada, tapi kalau mau berhenti, cobalah untuk tidak bergabung atau tidak berkumpul dengan orang-orang yang masih merokok, karena itu akan semakin meningkatkan kekambuhan untuk merokok kembali. Yang ketiga, untuk non-drug treatment atau terapi tanpa obat, yaitu dengan olahraga dan juga makan makanan yang bergizi, seperti ketika dia berhenti merokok, maka jangan diganti dengan katakanlah nyemil ya, tapi diganti dengan makan buah, sehingga peningkatan berat badan karena berhenti merokok itu tidak terjadi karena yang dimakan sehat, seperti itu. Kemudian untuk obat-obat pilihan berhenti merokok itu ada 3 macam ya. Jadi yang pertama adalah bupropion, kemudian NRT tadi, nicotine replacement therapy, obat-obatan yang dia mengandung nikotin aja, sehingga pasien ketika berhenti merokok dia akan tetap mendapatkan supply, tetap mendapatkan asupan nikotin, sehingga efek withdrawal effects-nya tidak akan terlalu terasa. Kemudian yang ketiga adalah varenicline. Nah, kita akan bahas satu-satu, tapi yang pertama untuk obat pilihannya adalah usahakan tetap untuk memakai non-drug treatment dulu. Setelah non-drug treatment kemudian baru di follow up dengan terapi obat-obatan.
Kita akan bahas satu-satu obat-obatnya. Yang pertama adalah bupropion. Jadi bupropion ini awalnya dia diproduksi atau ditemukan untuk mengobati penyakit, untuk mengobati gejala gangguan depresi. Jadi dia obat antidepresi. Kemudian menurut penelitian yang telah dilakukan, bupropion ini akan meningkatkan 2 kali lipat kemungkinan seseorang untuk berhenti merokok dibandingkan dengan orang yang mencoba berhenti merokok tanpa obat. Ya, jadi kalau dari 10 orang yang mencoba berhenti merokok itu yang tanpa obat, mereka yang sukses 2 orang, maka ketika memakai bupropion, maka dari 2 orang ini akan naik menjadi 4 orang yang sukses, seperti itu. Dan obat ini akan sangat bagus ketika dia dikombinasi dengan produk NRT atau nicotine replacement therapy. Efek samping dari obat bupropion ini, dia dapat menyebabkan insomnia. Ya. Lebih dari 40 pasien dia akan mengalami insomnia ketika dia mengkonsumsi obat ini. Karena sifatnya antidepresan ya, jadi antidepresan itu kan menyebabkan gembira. Obat yang menyebabkan tubuh itu energik seperti itu, sehingga akan menyebabkan insomnia, tubuh akan sulit tertidur. Itu merupakan efek samping dari bupropion. Kemudian kita bahas tentang nicotine replacement therapy. Seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, nicotine replacement therapy ini merupakan produk atau obat yang dia mengandung nikotin. Ya, jadi tujuannya ketika seseorang berhenti merokok, nikotinnya jangan tetap diberikan dalam bentuk NRT, tapi dosisnya akan semakin lama semakin turun untuk membantu menghilangkan withdrawal effects seperti itu. Dan dia macam-macam bentuknya. Bentuk dari NRT ini ada yang bentuknya permen karet, ada yang bentuknya inhaler, ada yang bentuknya lozenges, ada yang bentuknya spray atau semprotan ke mulut. Obat-obat ini yang bentuknya permen karet, inhaler, lozenges, spray, ini merupakan obat-obat yang digunakan first line atau pilihan pertama ketika seseorang mengalami efek withdrawal, karena dia akan memberikan asupan nikotin secara cepat. Dia cara kerjanya cepat. Nah, selain bentuk-bentuk seperti itu, ada juga yang bentuknya seperti patch atau bentuknya seperti koyo. Nah, yang bentuk koyo ini dia akan memberikan asupan nikotin lebih lama karena dia lepasnya lebih lambat gitu. Untuk produk-produk yang fast acting atau obat-obat yang kerja cepat seperti permen karet, lozenges, inhaler dan juga spray, dia baiknya dikombinasi dengan obat-obatan lain. Sehingga ketika obat-obatan lain itu memberikan baseline atau memberikan terapi dasar, ya, menjaga tetap stabil selama 1 hari, ketika seseorang merasakan ingin merokok, dia diganti ditangani atau diberikan NRT sehingga keinginan sesaatnya untuk merokok akan hilang, seperti itu. Kemudian nicotine replacement therapy itu efek sampingnya sangat kecil. Yang paling kelihatan adalah local irritation karena dia lebih banyak dipakai di lokal ya, di mulut untuk yang permen karet, kemudian patch, koyo. Maka efek sampingnya akan terjadi di area-area pemakaian itu. Jadi seperti iritasi seperti itu. Kemudian tapi iritasi lokal irritationnya itu, iritasi lokalnya itu terjadinya tidak banyak. Kemudian untuk perokok yang ingin berhenti tapi dia tidak siap langsung berhenti gitu ya, dia butuh proses bertahap, maka obat-obat NRT terutama yang fast acting itu dapat membantu untuk menurunkan jumlah rokok yang dikonsumsi sehingga akan menyebabkan meningkatnya kemungkinan mereka berhenti di masa depan, ya, gitu. Kemudian untuk jenis-jenis sediaannya, jenis-jenis bentuk obat NRT tadi ada yang
permen karet, lozenges, inhaler, kemudian spray, itu tergantung masing-masing orang pemilihannya, mana yang dia suka seperti itu. Tapi nggak ada data sampai saat ini mana yang lebih bagus dari beberapa jenis obat NRT tadi. Kemudian varenicline ini obat terakhir untuk terapi berhenti merokok. Dia bekerjanya langsung di reseptor nikotin. Jadi dia berkompetisi dengan nikotin untuk menempati reseptor, gitu ya. Sehingga dia dapat menurunkan withdrawal effects dan juga menurunkan rasa nyaman ketika seseorang merokok. Jadi ketika seorang perokok meminum varenicline, rokoknya lama-kelamaan nggak akan terasa enak, seperti itu. Kemudian sama seperti produk bupropion tadi, dia bagus juga ketika dikombinasikan dengan NRT. Dan dia menurut data terakhir, dia merupakan obat yang lebih bagus daripada bupropion. Jadi ini merupakan pilihan yang bagus untuk berhenti merokok. Efek sampingnya, dia dapat menyebabkan mual muntah pada 30 pasien, ya. Tapi ini nggak terlalu berat sehingga tetap bisa dilanjutkan obatnya. Kemudian dia akan menghilang sendirinya. Kemudian salah satu ciri khas dari varenicline itu ketika dia di stop, tidak lagi dikonsumsi, dan seseorang tetap merokok waktu itu, ya, dia akan merasakan withdrawal effects. Jadi penghentian obat varenicline ini nggak boleh langsung berhenti, tapi harus pelan-pelan sehingga seseorang tidak akan mengalami withdrawal effects seperti itu. Nah, ini bagian terakhir. Jadi untuk terapi berhenti merokok itu, dia karena ketergantungan nikotin atau ketergantungan merokok ini merupakan kondisi yang kronis. Jadi dia nggak bisa umumnya seseorang untuk berhenti merokok sekali langsung berhasil, harus dicoba terus. Kemudian meningkatkan motivasi baik melalui konseling dan juga meningkatkan support system keluarganya dimotivasi untuk ikut berhenti merokok, itu akan meningkatkan kemungkinan seseorang untuk tetap berhenti merokok setelah dia berhasil berhenti. Kemudian semua orang ketika berhenti merokok itu dapat merasakan withdrawal effects, ya. Obat hanya berguna untuk membantu. Jadi tidak akan menghilangkan 100%. Jadi obat itu hanya akan membantu seseorang melewati withdrawal effects seperti itu. Dan biasanya withdrawal effects ini akan terjadi di 3 minggu pertama setelah berhenti merokok. Setelah lebih dari 1 bulan, withdrawal effects ini umumnya akan hilang, sehingga obat-obat yang dipakai untuk membantu meringankan withdrawal effects dapat perlahan-lahan dihentikan. Begitu, demikian sharing dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan selamat menyimak.